Udah mulai nih? Yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana Syat kabarnya sobat ngaso dimanapun berada? Nah, kali ini Kang Nanat lagi ngaso di Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa. Begitu bunyinya, pelangnya. Tadi waktu saya tiba di sini, aduh, habis ngerjain sesuatu tadi di kampus. Kita ngaso dulu bentar dah. Mau ngobrol-ngobrol nih sama tokoh di sini, ya. Siapa tahu ada ilmu yang bisa kita ambil hikmahnya. Kita sapa dulu nih tokoh kita, kawan kita ini dengan Pak D Maniso Wicaksono. Assalamualaikum Pak D. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa ya saya panggil Pak D ya. Aman. Pak D biar lebih greget. Sehat Pak D? Siap. Alhamdulillah. Ya Pak D, nih mau kita ngobrol di sore hari ini tentang yayasan apa tadi? Karya Tunanetra Peduli Bangsa. Iya. Namanya nggak keren juga nih Pak D. Iya, ceritain sedikit Pak D tentang apa sih Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa nih Pak? Iya, Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa adalah pada dasarnya awalnya komunitas, karena jadi komunitas perkumpulan gitu ya? Komunitas Tunanetra Peduli Bangsa yang pada saat itu didirikan 4 orang, yaitu Ustadz Sirudin selaku yang sekarang menjadi ketua umum, kemudian saya, kemudian ada Pak Zaihun, kemudian ada simpatisan dan non tunanetra namanya Pak Rasdi. Nah, jadi yang 3 ini semua tunanetra? Betul. Oke. Yang 3 tunanetra, yang Pak Rasdi ini non disabilitas. Non disabilitas. Komunitas ini didirikan pada tanggal 28 November 2014. Pada saat itu lumayan, kalau bocah ya sudah agak beranjak ke remaja. Ya. Tapi belum ya. Belum lah, masih jauh, masih bocah. Kemudian berdirinya KTPB itu dilandasi waktu itu saya dengan Ustadz Sirudin itu mengikuti TOT Al-Quran Braille di sebut saja Yayasan Tunanetra Robotul Firdaus waktu itu. Karena beliau di sana dulu yang ada yayasannya, kemudian kami berdua mengikuti TOT. Kami bertujuh, kemudian yang lain jadi ustadz. Sudah jadi ustadz tuh yang lain. Seangkatan itu ya? Seangkatan ada Ustadz Muhammad Yusuf, itu angkatan saya tuh. Ustadz Hadi Ramawadi, kemudian ada Ustadz Ahmad Sajidin yang dikenal Pak Sutaryo, kemudian ada Ustadz Nur Aksin, kemudian ada Ustadz Suprapto Langit, kemudian saya dan Pak Sirudin atau Ustadz Sirudin. Kalau Ustadz Sirudin peluang menjadi Ustadz sangat besar gitu kan. Tapi kalau saya jauh sekali gitu kan. Jadi public speaker kayaknya. Pada saat itu kita mau ngapain, akhirnya yuk kita butuh taklim gitu, kita buka taklim di Jombang gitu kan. Sehingga kita bentuklah majelis taklim, namanya Majelis Taklim Tunanetra Cahaya Iman. Kalau komunitas namanya Komunitas Tunanetra Peduli Bangsa. Itu kenapa tuh Pak kok bisa ketemu nama Tunanetra Peduli Bangsa? Tunanetra Peduli Bangsa. Kita sih sangat sepele waktu itu, jadi peduli terhadap sesama. Gitu, bangsa di sini karena sama-sama netra gitu ya. Awalnya begitu. Kemudian ke depan itu kita kan ikut pameran koperasi yang diselenggarakan oleh Koperasi Sebanten ya. Sebanten. Itu bekerja sama dengan BMT Alfat IKMI. Stand kami itu mendapat stand terbaik nomor 2 Sebanten tuh waktu itu. Stand terbaik? Iya. Waktu itu isinya apa tuh Pak standnya? Ada refleksi, ada produk Baitul Mal, ada produknya teman-teman tunanetra, kemudian ada seni juga gitu kan. Jadi ada plusnya kita
hiburan terus gitu kan ya, Oke. dibawa terus jalan sehingga kemudian refleksi gratis gitu, mungkin yang memacu terbaiknya di situ kali ya. Oke, ya lumayan dia berapa menit bisa seger badan gitu. Itu 2015. Tapi Oke. di kegiatan Ramadan juga sudah mulai ada tuh bersama Ustadz Bowo gitu, kita sudah mulai rintis. Kemudian pada tanggal tahun 2017 kita diajak oleh salah satu pemerhati atau orang yang peduli dengan disabilitas untuk mendorong segera disahkannya rancangan undang-undang disabilitas di Komplek DPR MPR RI di Senayan. Waktu itu bekerja sama dengan Bapak Dwi Mukti dan KTPB beserta terapi Indonesia yang filosofi itu ya Mbak Ica yang pensi. Nah, sehubungan dengan itu maka berbagai tuntutan YKTPB atau KTPB yang tadinya komunitas menjadi kita sahkan, kita notariskan, kemudian mendapatkan SK dari Kementerian Hukum dan HAM tahun 2017 di bulan Maret, tanggal 10 Maret. Sehingga mulai jadi yayasan. Mulai jadi yayasan tuh. Itu waktu itu yang melakukan penelitian itu mahasiswa UI untuk S2 ya Pak Bambang Sudarno. Kebetulan beliau adalah staf DPD RI utusan Banten tuh, sehingga kita bisa melaksanakan seminar tentang perekonomian untuk penguatan perekonomian disabilitas maupun ekonomi menengah ke bawah bersama anggota DPD RI utusan Provinsi Banten. Nah, jadi ketika menjadi yayasan YKTPB karena dulu sempat alot juga sih, artinya kata KTPB itu jangan sampai hilang gitu kan. Tadinya K-nya kan komunitas. Nah, ketika menjadi yayasan jadi K-nya diganti karya. Yayasan. Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa. Jadi yang tadinya komunitas menjadi karya gitu. K-nya tetap. Jadi KTPB tetap ya. Jadi kan tadinya komunitas Tunanetra Peduli Bangsa menjadi Karya Tunanetra Peduli Bangsa. Jadi pada saat itu jadi umum nih, kegiatan kita umum, ada sosial, ada keagamaan. Kalau sosial itu yang pernah dilakukan adalah penggalangan dana untuk bencana alam Palu, Donggala, Lombok. Donggala waktu itu pernah. Kemudian Banten, ingat kan tsunami Banten? Tsunami Banten ya, yang di Serang itu ya. Yang di Serang, kita juga turun ke sana. Kemudian sunatan massal bekerja sama dengan BMT Al-Fat Hikmi itu sudah 2 kali. Kalau kegiatan keagamaan tetap pembebasan buta huruf Al-Quran Braille, kemudian tahsin, kemudian ada kajian fikih dan tauhid sampai sekarang. Setiap hari apa tuh? Kalau kajian tauhid itu di Jumat pertama setiap bulannya, kajian fikih itu di Jumat ketiga setiap bulannya, untuk kedua dan keempat tahsin. Kemudian ada kajian Al-Kafi bersama Ustadz Sabto Wibowo, ada tajwid gitu ya. Nah itu program-program dari yayasan. Kemudian untuk Ramadan, Lebaran tetap kita adakan kegiatan sosial untuk teman-teman disabilitas netra dan kaum duafa. Karena di akte pendirian itu YKTPB itu tidak hanya untuk tunanetra saja, Bung Kang Nana. Jadi untuk fakir miskin, duafa dan anak yatim. Gitu. Jadi ketika sunatan massal juga itu kebanyakan yang ikut itu bukan putra-putri dari kaum tunanetra, kebanyakan dari warga sekitar itu ya. Seperti itu. Itu sekilas daripada YKTPB sampai dengan saat ini ya,
Dan kita juga terus program sosial kemanusiaan tetap kita akan adakan terus, kemudian program keagamaan juga terus. Jadi sejarah singkatnya seperti itu, tapi kalau perjalanan panjang mungkin di video sebelumnya suka dukanya apa mungkin gitu bisa kita. Kemarin sudah launching juga video di bulan Ramadan itu ya? Iya, video di bulan Ramadan. Jadi nanti video selanjutnya kalau memang mau dipanjangkan tentang keberadaan atau sejarah berdirinya YKTPB bisa, karena memang suka dukanya banyak sekali, terutama dukanya gitu ya, dukanya sangat banyak, baik dari awal sampai dengan saat ini, seperti itu. Baik, di sini yang mandak ini Pak Pade ya, Pade bahwa memang tunanetra itu perlu berhimpun ya istilahnya, perlu menyatukan visi misi dalam rangka itu tadi memberantas buta huruf braille gitu ya, atau Al-Quran braille. Ini sangat penting karena istilah katanya apalagi tunanetra kan macam-macam ya, ada yang sudah besar, ada yang dari lahir gitu ya. Maka ini sangat menarik. Jadi ya YKTPB ya, yang tadi komunitas kemudian menjadi yayasan, ini sampai sekarang masih intens ya, baru upaya intens. Jadi sekarang sudah ada Korwil Jawa Barat. Oh, sudah ada cabangnya ya, wilayahnya ya? Wilayahnya di Jawa Barat. Korwil ketuanya namanya Pak Dodi Kusnadi. Kemudian Korda, koordinator daerah Cimahi Raya. Cimahi itu kan meliputi Cimahi Selatan, Tengah, Utara. Tapi kita suruh jadikan satu aja lah. Kita jangan di Cimahi Raya, jadi Cimahi Raya. Kemudian Porda Bogor, Depok, Bekasi sampai Purwakarta sudah. Dan kemarin juga habis menerima bantuan Al-Quran dari PT Supplier Indonesia ya. Kita kirim ke sana ke Porda Bogor, Depok, Bekasi sampai dengan Purwakarta. Talimnya juga mereka sudah berjalan. Sudah berjalan. Kalau di Cimahi Raya setiap hari Sabtu, kalau di Sukajadi atau di provinsinya itu sebulan sekali, kemudian di Porda Bogor, Depok, Bekasi, Purwakarta sebulan sekali. Pak, terakhir nih Pak, kalau misalnya ada masyarakat atau kawan-kawan kita yang mau berkontribusi, baik dari segi pengen nyumbang ilmu atau materi, ini bisa kemana nih Pak? Untuk yang ingin berkontribusi baik ilmu, materi maupun membantu dalam pendanaan untuk operasional yayasan itu bisa. Untuk dakwah ini ya? Untuk dakwah. Karena ini visi misinya, ingat ya teman-teman, ini untuk memberantas buta huruf braille gitu. Iya. Dan kemudian visi misi utamanya adalah moto pokoknya YKTPB adalah menjadikan insan yang cerdas, kreatif, mandiri, serta berakhlakul karimah. Amin. Itu ini bisa kemana nih Pak nih kalau kita mau kontribusi Pak? Iya, bisa datang langsung ke Sekretariat Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa, Gang Beringin atau Jalan Mangga nomor 38 RT 01 RW 04 Kampung Gunung Kapling, Jombang Ciputat, Tangerang Selatan. Ini nggak jauh dari stasiun Sudimara, tidak jauh dari stasiun Sudimara. Apa di 0822 1310 4849. Nah, nanti bisa dilihat juga di deskripsi channel bisa video ini. Channel bisa, kemudian nomor rekening yayasan juga ada nanti ya. Tapi ini resmi ya Pak ya? Resmi. Nggak bodoh. Takutnya teman-teman khawatir karena banyak nih sekarang. Iya, karena saya pikir kalau yayasan atau salah satu lembaga kalau bisa membuat rekening itu sudah resmi ya. Sudah ada SK-nya. Dan ini juga sudah ada channel YouTube-nya teman-teman. YouTube-nya tidak khawatir. Jadi yang belum follow IG-nya juga bisa. Ada IG-nya juga. IG-nya di @tunanetra _peduli bangsa. @tunanetra_peduli bangsa. Itu foto-foto juga nih di Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa. Di channel Tunanetra Peduli Bangsa. Itu banyak kegiatan yang sudah kami upload. Kemudian kalau foto-foto kegiatan dokumentasinya juga ada. Jadi tidak asal-asalan kita bicara pernah ini pernah itu, tapi tidak ada dokumentasinya gitu kan. Jadi ada semuanya, dokumentasinya ada. Jadi tidak perlu khawatir gitu, untuk para muslimin atau donatur yang ingin berkontribusi.
Untuk Jumat Barokah juga ada ya. Wah, luar biasa. Jumat Barokahnya juga ya. Jadi silakan yang ingin berkontribusi Iya. di bidang mana, di Jumat Barokahnya bisa, di bidang pendidikan dakwahnya bisa, di bidang sosial kemanusiaannya bisa. Baik. Nah, ini teman-teman, Sobat Ngaso boleh nanti lihat di deskripsi video, ada nomor telepon, ada juga IG-nya. Jadi kalau Sobat Ngaso pengen tahu lebih jelas, mau berkunjung, silahkan aja. Kita terbuka Pak ya, Ya. di sekretariatnya YKPTB di Gang Pringin yang nomor 38 atau Jalan Mangga. Nah, patokannya stasiun Sudimarat ya. Ya, Ya, jauh tapi dari kita stasiun lapangan Sudirman. Alapala biar lebih dekat Oh, lapangan iya. Alapala, Alapala. tepatnya di depan Masjid Nur Ikhlas. Amin. Yang di Baik. Lebih terkenal lagi Gang Haji Bolot. Dekat Haji ya, Bolot ya. dekat dengan Pak Haji Bolot. Aduh, nggak kerasa nih Pak. Nah, Aduh, kayaknya saya harus pamit dulu baik. nih. Terima kasih Kang Nana. Iya. Terus saya mau ada urusan lagi kita nih. Siap. Kapan-kapan saya boleh ngaso lagi di mari ya? Siap, memang kasih terus kan di Iya benar ngaso Kasih bulan. terus. Kadang-kadang bulan Ramadan kita gantian ya. Iya makanya. Saya ngaso lagi deh besok-besok. Baik sobat ngaso, jangan lupa selalu support channel YKPTB atau program ngaso ini Iya. dengan like ataupun subscribe di channel YouTube Di-share juga, YKPTB. di-share juga. Iya benar, jangan lupa di-share juga, dibagi-bagiin Nah, agar teman-teman atau sobat semua juga memahami bahwa tunanetra juga bisa berkarya buat betul. bangsa. Betul. Pak Din pamit dulu. Siap. Matur suwun. Siap. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.